disclaimer dulu nih, jangan tiba-tiba snap abis baca judulnya langsung kayak oh my god gak nyangka Kak Clarin kok jadi body shaming. Tenang dulu, wait, dengerin dulu penjelasan aku dari awal sampai akhir dan jangan di skip supaya infonya nggak setengah-setengah karena tujuannya baik. Hey guys, welcome to my channel Clarin Highs. So, mungkin hari ini judulnya agak sesuatu ya, tapi please don't take me wrong. Karena di sini aku nggak bermaksud untuk body shaming atau menyinggung bentuk badan dalam hal apapun. Dan menurut aku ini sangat-sangat penting untuk disampaikan because it is important. So, I don't want you guys to get it in the wrong way. Jadi, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa dulu buat subscribe dulu ke channel Clarin Highs. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Oke, to the point aja, aku nggak mau bertele-tele. Jadi aku lihat makin kesini tuh makin banyak yang sharing di sosial media bahwa you have to love yourself. Apapun warna kulit kamu, bentuk badan kamu, langsing, kurus, gemuk, embrace yourself. Dan ini emang banyak dilakuin oleh para selebgram, influencer, dan semuanya. Aku yakin message-nya adalah positif gitu. Tujuannya tuh positif. Untuk menerima hal yang memang tidak bisa diubah, aku setuju. Tapi kalau untuk menerima diri seadanya, dimana itu bisa beresiko sama kesehatan kita, I'm sorry, aku kurang setuju sih untuk bagian ini. Kalau dibilang cantik itu adalah beauty standard. Dan ini tiap orang subjektif ya, punya pendapatnya masing-masing. Subjektif, jadi persepsi masing-masing tiap orang tuh beda. Tapi kalau sehat dengan berat badan ideal, itu adalah health standard. Artinya standar kesehatan yang itu diikuti oleh, ditetapkan secara internasional gitu, oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi lagi-lagi di sini kita kembali ke ukuran tubuh ya, bentuk badan. Udah dari lama aku sebenarnya bikin video tentang menghitung berat badan ideal. Nih videonya yang ini. Dan di sini aku bilang ideal itu bukan kurus atau underweight maupun gemuk atau overweight maupun obesity. Jadi ideal yang dimaksud di sini tuh ada standarnya dan ada ukurannya, yang mana artinya diterapkan sama ke semua orang. Bukan kayak beauty standard yang kayak kamu rambutnya nggak lurus, aku nggak suka. Kamu rambutnya pendek, aku nggak suka. Kamu matanya kurang belok, aku nggak suka. Nah itu kan subjektif ya. Anyway, buat berat badan ideal, kalian bisa ukur dengan body mass index. Kayak di video ini juga ada. Nah, kenapa aku bilang gak boleh gemuk? Jadi, definisi gemuk itu sendiri sebenarnya dalam BMI itu adalah kategori overweight dan obesitas. Jangan salah, karena BMI yang kurang punya risiko sendiri. Mungkin orangnya jadi gampang sakit, cenderung malnutrisi, kalau hamil bisa banyak komplikasinya, dan lain sebagainya. Tapi BMI yang terlalu tinggi atau berlebihan pun punya risiko. Memang, betul, kalau dibilang body mass index kan, tapi nggak bisa ngebedain apakah itu lemak, tulang, atau otot komposisinya gitu ya. It's true. Memang kayak atlet-atlet olahragawan gitu, mereka BMI-nya bisa tinggi karena massa ototnya besar. Tapi di sini yang berperan dan bermakna secara klinis adalah BMI. Oke, jadi aku pengen jelasin ke kalian sekarang apa-apa aja resikonya menjadi orang obes. Obesitas meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, jantung, kolesterol, stroke, dan lain sebagainya. Ini semua berhubungan. Ya, jadi ini ya, menurut jurnal ini, aku akan sertakan referensinya di bawah. Aku bacain aja sekalian ya. Jadi aku nggak asal ngomong menurut pendapat gitu. Ini ada datanya. Insulin sensitivity is determined by other critical factor, which is body fat distribution. Jadi di sini dibilang bahwa distribusi lemak itu berpengaruh terhadap sensitivitas insulin, dimana kita tahu diabetes mellitus itu disebabkan salah satunya karena resistensi insulin. Jadi orang yang badannya itu punya distribusi lemak yang baik dan lebih ke perifer itu artinya nggak lebih ke tengah perut situ loh, dia lebih sensitif terhadap insulin, atau kita bilang sensitivitas insulinnya tuh masih tinggi gitu. Artinya dengan dia sensitif terhadap insulin, berarti dia bisa mengelola atau regulasi glukosa atau gula darah dia itu bagus gitu. Akibatnya resiko untuk terjadi atau terbentuknya diabetes mellitus tipe 2 itu menurun. Masalah kedua yang bisa muncul pada orang obes yaitu adalah masalah persendian dan tulang. Ya kita bayangin, karena persendian ini adalah yang menopang tubuh kita. Kayak kita berdiri aja deh, berdiri, jalan, lari, atau naik turun tangga, lutut. Ini makanya yang sering dikeluhkan oleh banyak orang tuh ya, aduh lutut udah mulai sakit-sakit nih, karena lutut ini yang sangat menopang tubuh kita. Bayangin kalau misal aku 44 kilo dengan badan seperti ini dan lutut seperti ini, terus kalau ada orang dengan berat badan 70 kilo dengan tinggi yang sama kayak aku, atau 60 kilo deh dengan tinggi badan yang sama kayak aku, kan pasti lututnya menopangnya lebih berat, beban dan massa yang ditopang lebih berat, terjadi stres mekanik. Udah gitu dalam obesitas itu kan kadar lemak tuh meningkat ya, adiposanya itu tinggi. Nah lemak yang tinggi
ini bisa menyebabkan low grade inflammation atau ada peradangan tingkat rendah. Dan ini bisa meningkatkan mediator inflamasi kayak sitokin, adipokin, dan lain sebagainya. Akhirnya kemungkinan atau resiko inflamasi di area sinovial pun juga ya meningkat. Jadi yang kedua berpengaruh ke kesehatan persendian kita. Salah satu faktor risiko dari osteoartritis. Risiko ketiga, orang dengan obesitas bisa mengalami sleep apnea atau apnea sebenarnya, yaitu sumbatan jalan nafas saat tidur. Kalian bisa Google OSA atau OSAS, Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Jadi ini kondisi di mana terjadi sumbatan jalan nafas ketika orang lagi tidur. Salah satu cirinya adalah mengorok gitu, mengorok gitu, snoring gitu ya. Kalau misalnya kita tidur terlentang, terus kalau ngorok itu harus hati-hati sebenarnya karena takut bisa terjadi sumbatan di sana. Bahayanya apa ya? Bayangin aja ya kalau misal terjadi sumbatan jalan nafas terus dia nggak sadar ya kan oksigennya berkurang tuh, termasuk oksigen ke otak. Pantes aja kalau besok paginya bangun-bangun, aduh kok badanku nggak enak, kok mood aku nggak enak, kayaknya badan tuh udah istirahat tapi nggak seger. Jangan-jangan kalian di malam hari mengalami sumbatan jalan nafas. Kenapa orang gemuk punya resiko mengalami sumbatan jalan nafas? Oke, jadi kita lihat posisi seseorang saat tidur nih. Jadi secara anatomi orang gemuk itu punya deposit lemak yang lebih banyak di area pharyngeal sini. Kita bilangnya pharyngeal fat. Dimana ketika dia tidur, maka akan bisa menekan jalan nafasnya itu gitu. Jadi kayak ngeblok dan turun ke bawah karena gravitasi, kemudian menghambat jalan nafas. Itu resiko ketiga. Bahayanya apa? OSA tadi aku udah jelasin. Menurut penelitian, sleep apnea ini bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke hingga 2-3 kali loh. Kemudian dia bisa meningkatkan resiko terjadi atrial fibrilasi, gangguan jantung, serangan jantung, hipertensi juga karena kondisinya kita hipoksia nih, kekurangan oksigen. Akhirnya tubuh berada dalam kondisi stres. Dia akan meningkatkan fight or flight response, ya, dimana salah satunya yaitu narrowing of blood vessels. Yang ini bisa meningkatkan terjadinya hipertensi. Intinya resiko dengan penyakit yang berkaitan dengan jantung tuh besar. Kemudian kalau yang masih pelajar nih dalam usia sekolah gitu ya, akan mengganggu kognitif kalian. Iyalah, secara otaknya aja kurang oksigen ya kan. Terasa drowsy, dizzy, terus kayak nggak enak gitu ya, gimana kalian mau fokus gitu saat belajar. Studi lain juga menyebutkan sleep apnea ini berhubungan dengan diabetes tipe 2. Nah, kemudian resiko yang keempat, ini baik kepada perempuan maupun laki-laki ya. Obesitas ini berpengaruh ke kesuburan loh, ke fertilitas kalian. Ini lebih ke berkaitan dengan hormonal sih dan panjang ceritanya. Berikut beberapa jurnal menyebutkan hubungan antara obesitas dengan infertilitas. Secara singkat, jaringan lemak yang banyak gitu ya di tubuh seseorang itu bisa berpengaruh ke fungsi ovary dan endometrium, termasuk hingga ke maturasi oosit atau sel telur nantinya. Kemudian bisa terjadi kondisi hiperandrogenisme dan hiperestrogenisme yang ini bisa leads to anovulation atau tidak terjadinya ovulasi. Makanya kalau misal salah satunya waktu itu aku pernah bikin video sama Prof. Iko ya, bahwa salah satu resiko terjadinya PCOS pada perempuan ya berat badan juga gitu, obesitas juga. Buat di refresh kalian bisa nonton video yang ini. Ini aku bersama dengan Prof. Iko, guru besar Departemen Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian resiko kelima, dia bisa mempengaruhi sisi psikologis seseorang. Tentu saja BMI ini dan berat badan ini tidak dipungkiri ya, bahwa berpengaruh ke kepercayaan diri seseorang, secara mental dia gimana, self-confidence. Dan yang paling penting, obesitas sentral itu menjadi salah satu dari komponen sindroma metabolik. Apa itu sindroma metabolik? Yaitu suatu kondisi yang dicirikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lingkar pinggang untuk pria di atas 90 cm dan wanita di atas 80 cm. Ditambah dengan dua dari salah satu keadaan di bawah ini. Trigliserid di atas 150 mg per desiliter. Kolesterol HDL untuk pria kurang dari 40 dan wanita kurang dari 50. Tekanan darah di atas 135 per 85 mm air raksa atau sudah sedang dalam pengobatan hipertensi, dan GDP atau glukosa darah puasa itu lebih dari sama dengan 100 mg per dl atau sudah dinyatakan mengidap diabetes mellitus. Nah, ini tuh dampaknya terhadap kesehatan kita tuh besar banget. Jadi angka kesakitan meningkat, kualitas hidup juga menurun. Kan sayang banget kan, sedangkan ini adalah kondisi yang sebenarnya bisa aja kita cegah. Walaupun ada beberapa yang bawaan dari genetik ya, tapi kan bisa diminimalisir lah. Jadi gampangannya aja deh, kalau kalian punya ukuran
meteran yang buat ngukur pinggang gitu ya. Coba kalian ambil sekarang dan kalian ukur lingkar pinggang kalian berapa. Aku lupa, terakhir kemarin-kemarin kayaknya aku tuh di 64 apa 65 gitu deh. I'll check it again later. Jadi sekali lagi, aku bukan bicara soal beauty standar. Justru maksud aku di sini, hey, kalian para millennials dan Gen Z, generasi Z gitu kan, ayo bergerak, olahraga, dan jangan mager. Dan gak cuma olahraga aja sih, tapi kita kontrol apa yang masuk ke mulut kita juga, makanan kita juga. Jaga supaya badan kalian itu sehat, salah satunya dengan menjaga berat badan ideal. Jangan bersembunyi di balik campaign love yourself, love your body just the way it is. No, itu namanya kamu cari pembenaran. So, aku harap kalian paham sekarang apa maksud dari video aku ini. Aku beri judul kenapa nggak boleh gemuk. Tujuannya sekali lagi bukan untuk menyinggung appearance fisik seseorang, tidak ya. Kalau appearance fisik itu kan warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung, warna rambut panjang pendek, bukan itu, bukan. Tapi adalah standar yang dipakai dan diterapkan ke semua orang, objektif, yaitu standar kesehatan. Kalau kalian emang love yourself, ya kalian lindungi dong badan kalian dari berbagai kemungkinan penyakit yang datang. Sayang sama diri sendiri kan? Ya salah satunya dimulai dari menjaga berat badan ideal, karena menjaga tubuh ini adalah menjaga pemberian Tuhan. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau gitu gimana nih caranya aku bisa nurunin berat badan aku dari yang overweight atau mungkin obes ke berat badan ideal? Pun sebenarnya kalau kalian tuh ada di borderline kayak 24,9 misal ya, BMI kalian tuh 24,9, saran aku sih kalian turunin lah gitu. Semakin kita mendekati garis tengah ideal kan semakin baik ya, artinya untuk kesehatan kita. Nah, untuk tips-tips diet pemula kalian bisa cek di video aku yang ini. Kemudian di sini aku juga sharing gimana cara aku dulu nurunin berat badan. Karena tadi aku tidak segini. Kemarin-kemarin sempat masuk underweight jujur, tapi kemudian aku ke gym, aku latihan angkat beban segala macam, dan sekarang BMI aku udah normal, batas bawah normal ya, dalam arti aku menjaga supaya ya itu kan personal preference aku. Yang penting secara objektif dia tetap dalam ukuran normal. Nah, kalau buat kalian yang bener-bener obes banget, saran aku kalian bisa konsul dulu ke dokter spesialis gizi klinik. Karena treatment untuk obesitas itu sifatnya individualized, artinya personal. Riwayat penyakit tiap orang bisa beda-beda. Konsumsi obat-obatan tiap orang bisa beda-beda. Jadi jangan sampai kalian menyamakan diet saya dengan diet orang itu yang di-share di YouTube atau di Facebook atau di mana. Hati-hati, konsultasi dulu ke dokter. Oke, jadi sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Sekali lagi please jangan baper ya. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, saran, pengalaman, mau sharing, boleh banget kalian komen di bawah. Atau request, Kak, kalau gitu mau dong bikinin video lebih detail tentang cara sehat menurunkan berat badan atau apalah gitu, kalian boleh komen di bawah ya. Seperti biasa, if you find this video useful and interesting, jangan lupa buat klik like dan subscribe di channel Claire and Hayes. Thank you. Dengan kalian subscribe dan nonton baik video aku tuh jadi semakin semangat loh untuk berbagi informasi dan sharing ke kalian semua. Jangan lupa punyain tombol loncengnya ya, biar dapet notif pas aku upload video baru. And also be my friends on Instagram @clahais and my TikTok @clahais, karena aku juga share info-info pendek di sana. Oke? Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.